Kesetiaan sejati tak mengenal batasan waktu. Di pinggir jalan yang sepi, di luar sebuah pom bensin tua, sebuah kisah luar biasa tentang harapan dan pengorbanan terukir dalam diam. Selama 4 tahun, melalui triknya musim panas dan dinginnya badai salju, seekor anjing German Shepherd tetap bertahan. Matanya tak pernah lepas dari jalan di hadapannya. Dia menunggu dengan kesabaran yang menakjubkan, menolak untuk menyerah meski dunia di sekitarnya terus berubah. Ini bukan sekadar kisah tentang seekor anjing yang tersesat, melainkan tentang ikatan cinta yang begitu kuat hingga mampu melampaui waktu, jarak, dan segala rintangan. Saat fajar menyingsing, matahari pagi melemparkan bayangan panjang di atas jalan raya yang sepi. Sinarnya perlahan mengusir kabut tipis yang masih menggantung di permukaan aspal. Jalan raya itu sebagian besar sunyi, hanya sesekali dilewati kendaraan yang melaju cepat, meninggalkan debu yang berputar-putar di udara. Di tepi jalan, di depan sebuah pom bensin tua, seekor anjing German Shepherd bernama Max duduk dengan tegak. Bulunya penuh debu dan kusut, namun tatapannya tetap tertuju pada jalan yang membentang di hadapannya. Dia hampir tak bergerak, nyaris tak memperhatikan orang-orang yang lewat, hanya terus berjaga di tempat yang sama. Titik ini telah menjadi rumah bagi Max selama 4 tahun terakhir. Sebuah lokasi yang ia pilih dengan keyakinan bahwa suatu hari, seseorang yang ia tunggu akan muncul dari kejauhan. Awalnya, asal-usul Max masih menjadi teka-teki bagi penduduk setempat. Segelintir orang yang tinggal di sekitar area itu semuanya menyadari kehadirannya, tetapi tak seorang pun berani mengusirnya. Mereka memberinya makanan, yang baru akan ia makan setelah mereka pergi. Jika seseorang mencoba mendekatinya, ia akan bangkit, melangkah beberapa kaki menjauh, lalu kembali duduk. Ia tidak pernah menunjukkan agresi, tidak pernah menggonggong, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Ia hanya menunggu, dengan kesabaran yang hampir tak manusiawi. Ada sesuatu dalam matanya, sebuah kesedihan mendalam yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan duka yang sama. Kadang terdengar rintihannya yang lembut di malam hari, sebuah suara kesedihan yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Betty, pemilik kedai makanan lokal berusia 56 tahun, dengan rambut pendek beruban dan mata yang lembut namun tajam, adalah salah satu orang pertama yang peduli dengan Max. Setiap pagi, sebelum membuka kedainya, ia selalu mampir ke pom bensin untuk meninggalkan makanan di dekat pompa. "Aku tidak tahu siapa yang ditunggu anjing ini," ujarnya pada seorang pelanggan yang penasaran. Tapi tidak ada yang tega membiarkannya kelaparan. Banyak orang pernah mencoba memberinya rumah baru. Seorang sopir truk pernah berusaha membujuknya untuk naik ke kendaraannya. Seorang wanita muda datang membawa tali, berharap bisa membawanya pergi. Namun, Max selalu menolak. Ia akan menghindar, berlari beberapa meter, lalu kembali ke tempatnya. Tatapannya tak pernah lepas dari cakrawala yang jauh, seolah menunggu seseorang yang pernah berjanji akan kembali. Pada suatu pagi musim gugur yang sejuk, Samuel Thompson, seorang jurnalis berusia 32 tahun dengan rambut coklat gelap pendek dan sosok yang ramping serta penuh rasa ingin tahu, baru benar-benar memperhatikan Max. Sebelumnya, ia sudah sering melewati pom bensin itu dalam perjalanannya dan pernah melihat anjing itu di kejauhan, tetapi tidak pernah benar-benar memikirkannya. Namun kali ini, ada sesuatu tentang Max dan kesunyian penuh makna yang mengelilinginya yang menarik perhatian Samuel. Ia menghentikan mobilnya, turun dan mengamati anjing itu dari jarak yang aman. Max tetap duduk di tempatnya, tapi matanya melirik sekilas ke arah Samuel, mengukur apakah orang asing ini adalah ancaman atau mungkin orang yang ia tunggu. Setelah yakin ini bukan orang yang ia harapkan, perhatiannya kembali ke jalan. Dengan dorongan rasa ingin tahu yang tiba-tiba, Samuel segera mengambil ponselnya dan mengabadikan momen itu dalam sebuah foto. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dari kesetiaan anjing ini, yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Samuel kemudian melangkah ke dalam kedai milik Betty, disambut oleh aroma kopi segar dan bacon yang menggoda. Beberapa pelanggan tetap duduk di meja bar, berbincang santai tentang berita lokal dan cuaca yang semakin dingin. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu, karena kisah kesetiaan Max yang luar biasa ini baru saja dimulai dan masih banyak misteri yang harus terungkap. "Aku melihat anjing itu di luar. Sudah berapa lama dia di sana?" tanya Samuel seraya mendudukkan diri di salah satu kursi bar. Betty tersenyum simpul sambil menuangkan secangkir kopi hitam untuknya. 4 tahun. Kau datang agak terlambat untuk memecahkan misteri ini." Samuel mengernyit bingung. 4 tahun?
Menunggu apa? Betty menghela napas, mengelap tangannya dengan handuk sebelum menjawab. Nah, itulah misterinya, bukan? Beberapa orang bilang dia dulu milik seorang sopir truk yang sering mampir ke sini. Yang lain percaya dia tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Betty menoleh ke arah jendela, matanya melembut saat melihat sosok setia yang masih bertahan di dekat pom bensin. Tapi menurutku, dia melanjutkan, dia sedang menunggu keluarganya. Aku lihat dari matanya. Itu tatapan kerinduan. Samuel mengangguk pelan, merasakan ada cerita besar di balik penantian anjing ini. Ia tahu tentang kisah-kisah ikatan kuat antara hewan peliharaan yang lama terpisah dengan pemiliknya. Namun kisah Max terasa berbeda. Mengapa anjing ini tetap menunggu selama 4 tahun di tempat yang sama? Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi catatan. Instingnya sebagai jurnalis mendorongnya untuk menyelidiki lebih jauh. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kesetiaan Max yang luar biasa ini. Setelah menghabiskan berjam-jam menelusuri database anjing hilang dan laporan kecelakaan di area tersebut, Samuel akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. 4 tahun yang lalu, Max memiliki sebuah keluarga. Dia bukan anjing liar ataupun tersesat. Dia dicintai, dan hari-harinya dipenuhi dengan kebahagiaan sebelum tragedi itu terjadi. Oliver Smith, yang saat itu baru berusia 10 tahun, telah berbagi seluruh masa kecilnya dengan Max. Sejak hari ketika orang tuanya memperkenalkan anak anjing German Shepherd kecil itu ke rumah mereka, Oliver dan Max menjadi tak terpisahkan. Setiap pagi, Oliver selalu bangun lebih awal, ingin menjadi orang pertama yang menyapa Max. Anjing itu tidur di kaki tempat tidurnya, mengikutinya ke dapur setiap pagi, dan selalu menunggu di pintu setiap sore untuk menyambutnya pulang dari sekolah. Anna Smith, ibu Oliver berusia 38 tahun, penuh kasih tapi tegas, dengan mata coklat dan rambut coklat kemerah-merahan, selalu tersenyum setiap kali melihat Oliver bermain dengan Max di halaman belakang rumah mereka. Sementara itu, ayahnya, Michael Smith, 41 tahun, pria berpostur tegap dengan wajah serius dan mata biru tajam, bukanlah seseorang yang banyak bicara. Namun, setiap kali pulang kerja, ia selalu meluangkan waktu untuk berlutut dan mengusap telinga Max dengan lembut, berkata, anjing yang baik, menjaga keluarga. Max bukan sekadar hewan peliharaan, dia adalah bagian dari keluarga Smith. Hubungan mereka penuh kasih sayang dan kepercayaan. Sampai malam itu tiba, malam yang mengubah segalanya. Sebuah badai besar dengan cepat membawa hujan lebat dan angin kencang yang membuat jalanan menjadi berbahaya. Keluarga Smith sedang dalam perjalanan pulang setelah menghabiskan akhir pekan di rumah kakek nenek Oliver. Max bersandar di pangkuan bocah itu. Suara hujan yang mengetuk jendela mobil memberi rasa tenang yang menipu. Tiba-tiba, cahaya lampu depan menyala terang dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Anna hanya sempat berteriak sebelum mobil mereka dihantam keras, membuatnya terpental keluar dari jalan raya. Dunia seolah berputar dan hancur. Kaca pecah, logam berderit nyaring. Oliver berteriak memanggil orang tuanya, lalu segalanya menjadi sunyi. Saat Max sadar kembali, kegelapan menyelimutinya. Telinganya berdengung, tubuhnya terasa nyeri, dan udara dipenuhi bau asap. Dari kejauhan, ia mendengar suara orang-orang, siren ambulans, dan tangisan. Bingung dan ketakutan, ia bergerak maju. Mobil mereka terbalik, bagian depannya hancur. Oliver tidak terlihat, bukan karena hilang, tetapi sedang dibawa pergi oleh petugas medis. Max melihat orang-orang petugas pemadam kebakaran, para medis, dan lainnya bergegas menyelamatkan Michael, Anna, dan Oliver dari reruntuhan mobil. Ia menggonggong, berusaha mati-matian untuk mendekati mereka, tetapi seseorang menangkapnya, mencoba menahannya. Diliputi kepanikan, Max memberontak, akhirnya berhasil meloloskan diri, lalu berlari. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang pasti, ia harus menemukan keluarganya. Di tengah kekacauan badai, Max berlari tanpa arah sampai segalanya di sekitarnya terasa asing. Akhirnya, ia tiba di sebuah jalan raya yang sepi. Di tempat terpencil itulah ia mulai penantinya yang panjang. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Ia berulang kali menyusuri jalan itu, mencari aroma yang familiar, mencari Oliver, mencari tanda-tanda keluarganya.
Instingnya yang kuat akhirnya membawanya menjelajah ke sebuah kota kecil di dekatnya dan menemukan pom bensin tua. Letaknya tak jauh dari lokasi kecelakaan, dan entah bagaimana, Max merasa bahwa jika ia tetap tinggal di sana, keluarganya mungkin akan kembali mencarinya. Maka ia pun terus menunggu. Kini, bertahun-tahun kemudian, Samuel duduk di dalam mobilnya. Matanya terpaku pada laporan anjing hilang yang ia telusuri di database. Selama berjam-jam, ia telah mencoba menyusun potongan-potongan kisah lama dan akhirnya menemukannya, laporan yang dibuat 4 tahun lalu oleh Michael dan Anna Smith, yang menyatakan bahwa anjing German Shepherd mereka, Max, menghilang setelah kecelakaan mobil di Jalan Raya 214. Jantung Samuel berdegup kencang. Pom bensin ini hanya beberapa mil dari lokasi kecelakaan itu. Semuanya masuk akal sekarang. Max bukan sekadar anjing liar, ia adalah anjing yang terus berjaga, menanti keluarganya yang tak pernah kembali. Tanpa mereka sadari, Max tetap setia di tempatnya, dihantui oleh kenangan terakhir mereka bersama. Dengan berbagai pemikiran di kepala, Samuel mengambil kameranya dan kembali ke pom bensin. Matahari sore membuat bayangan panjang saat ia mengambil beberapa foto Max. Luar biasa, gumamnya. 4 tahun di sini, di tempat yang sama, menunggu keluarga yang tak pernah kembali. Banyak yang telah mencoba membantunya, tetapi Max tetap bertahan teguh di tempatnya. Dia menunggu karena memiliki sebuah alasan, sebuah keyakinan yang tak pernah pudar meski bertahun-tahun telah berlalu. Samuel mengarahkan lensanya ke mantap lusuh anjing itu. Telinga Max berkedut mendengar suara lalu lintas di dekatnya, dan kilatan harapan di matanya setiap kali mobil lewat membuat hati Samuel tersentuh. Kupikir aku menemukan sesuatu yang penting, gumam Samuel pada Betty keesokan harinya. Anjing itu, Max, dia terpisah dari keluarganya dalam kecelakaan mobil 4 tahun lalu. Dia menunggu mereka kembali. Betty mengerjapkan mata tak percaya. Jadi selama ini dia menunggu keluarganya? Astaga, malang sekali. Samuel mengangguk, pikirannya berpacu. Aku harus mencari tahu apakah keluarga ini masih hidup. Dan jika ya, di mana mereka sekarang? Setelah beberapa hari penelusuran dan panggilan telepon, Samuel berhasil menghubungi rumah sakit tempat keluarga Smith dirawat setelah kecelakaan. Meskipun mengalami cedera serius, keluarga itu selamat dan telah pindah ke kota lain setelah pemulihan, tanpa mengetahui bahwa Max masih hidup dan menunggu mereka. Samuel lalu membuat video tentang Max, menunjukkan bagaimana anjing setia itu tetap menunggu di tempat yang sama selama 4 tahun. Tak peduli cuaca buruk atau kondisi sulit yang harus dihadapinya. Namanya Max, Samuel menjelaskan dalam video itu. Dia terpisah dari keluarganya saat kecelakaan mobil 4 tahun lalu. Dia telah menunggu di tempat yang sama, dekat lokasi kejadian, berharap mereka akan kembali. Dia membagikan video itu di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, dengan keterangan, anjing setia yang tak pernah pergi. Anjing German Shepherd ini telah menunggu di tempat yang sama selama 4 tahun setelah kecelakaan tragis keluarganya. Mungkin dia sudah kehilangan harapan, tapi dia tetap bertahan. Anjing ini membutuhkan keajaiban. Tak lama, video itu menjadi viral. Dalam waktu singkat, video tersebut telah ditonton lebih dari 10.000 kali. Kolom komentar pun dipenuhi reaksi emosional. Ini membuat hatiku hancur. Seseorang harus menemukan keluarganya. Anjing itu terlalu baik untuk dunia ini. Apakah dia sudah dibantu? Kemudian terjadi kejadian yang mengejutkan. Seorang wanita berkomentar, "Astaga, aku mengenali anjing ini." Sementara itu, di sisi lain negeri, di sebuah rumah pinggiran kota yang tenang, Oliver Smith yang kini berusia 14 tahun, dengan rambut coklat dan mata hazel, sedang bersantai di sofa sambil bermain ponselnya. Dia membuka sebuah video yang baru saja dikirim kepadanya oleh seorang teman. Begitu melihat wajah anjing di layar, jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin. Dia langsung duduk tegak, menggenggam ponselnya erat-erat, napasnya memburu saat mendengarkan narator dalam video menceritakan kisah Max. Air mata menggenang di matanya ketika dia berbisik, "Max?" Saat itu, ibunya, Anna Smith, masuk ke ruangan. Oliver gemetar, menoleh padanya dengan suara bergetar. "Bu, aku pikir mereka menemukan Max." Ekspresi Anna berubah menjadi penuh kewaspadaan saat dia mengambil ponsel dari tangan putranya yang gemetar dan menekan tombol putar. Saat video diputar, kenangan tentang Max kembali membanjiri pikirannya, membawa perasaan bahagia sekaligus bingung.
Apakah mungkin Max masih hidup? Setia menunggu mereka setelah semua waktu ini? Dalam waktu kurang dari 24 jam, keluarga Smith telah menghubungi Samuel dan memulai perjalanan menuju kota kecil tempat Max menunggu. Hati mereka dipenuhi harapan dan keraguan. Apakah anjing dalam video itu benar-benar Max mereka? Dan jika iya, apakah dia masih akan mengenali mereka setelah sekian lama? Saat mobil keluarga Smith akhirnya tiba di pom bensin, Oliver adalah yang pertama keluar. Matanya segera mencari sosok yang pernah menjadi sahabat terbaiknya. Di kejauhan, Max masih duduk di tempatnya yang biasa. Tatapannya tetap tertuju ke jalan. Anna menahan Oliver, berbisik, "Kita beri dia waktu sebentar." Dengan hati-hati mereka berjalan mendekati. Max, yang mendeteksi kehadiran mereka, mulai tegang. Ada sesuatu yang familiar dari aroma dan langkah kaki mereka. Tapi setelah begitu lama, ingatannya bercampur antara kenangan dan kenyataan. Oliver dan Anna berhenti beberapa meter dari Max. Mata anjing itu mengamati mereka dengan tatapan penuh ketidakpastian. Gerakannya ragu-ragu, terbagi antara keakraban rumah lamanya dan ketidakpastian dari tahun-tahun yang telah dia lalui. "Tidak apa-apa," Oliver memanggilnya dengan lembut. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Max, ini aku." Mendengar namanya disebut dengan cara yang familiar, telinga Max terangkat. Suara itu penuh kasih dan kehangatan. Tampaknya memberinya rasa tenang yang sudah lama hilang. Perlahan, dengan langkah ragu, dia bergerak mendekat. Ekornya mulai bergoyang sedikit saat dia mulai mengenali keluarganya setelah sekian lama. Anna berjongkok, membuka lengannya dengan penuh kehangatan. "Kesini, Nak," panggil Anna sambil mengulurkan tangannya. Mendengar suaranya yang lembut dan melihat gestur yang begitu dikenalnya, Max melompat ke dalam pelukannya. Tubuhnya gemetar saat bertahun-tahun emosi yang terpendam dan kecemasan akhirnya meledak. Oliver segera bergabung, merangkul erat Max dan ibunya, membiarkan luka perpisahan perlahan sembuh menjadi sesuatu yang baru. Air mata bahagia mengalir di wajah mereka saat mereka merasakan kehangatan reuni yang nyaris mustahil ini. Michael, yang mengamati dari kejauhan, menyaksikan momen mengharukan saat keluarganya bersatu kembali dengan Max. Perasaan syukur yang mendalam memenuhi hatinya saat dia melihat ikatan kuat mereka tetap utuh, meski waktu dan jarak telah memisahkan mereka. "Selamat datang di rumah, Max," bisiknya. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat dia menikmati momen tersebut. Menyesuaikan diri dengan kehidupan yang telah berubah memang tak terhindarkan. Setelah kecelakaan itu, keluarga Smith pindah dari rumah lama mereka di Wyoming ke rumah yang lebih besar di Denver, Colorado, dengan halaman luas di belakang. Lingkungan yang belum dikenali Max sebagai rumahnya. Saat mereka tiba di rumah baru, Oliver membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil, berhenti sejenak untuk membiarkan Max mengikutinya. Anjing itu ragu-ragu, berbeda dari sambutan penuh semangatnya di masa lalu. Anna menahan napasnya, bertukar pandang dengan Michael, yang kemudian mengangguk dan mendekat. Michael berjongkok di dekat pintu mobil yang terbuka. "Max," panggilnya dengan suara lembut namun tegas. "Tidak apa-apa, Nak, ayo keluar." Telinga Max bergerak mendengar suara familiar itu, tetapi tubuhnya tetap diam. Oliver berlutut di samping ayahnya, menambahkan dengan nada menenangkan, "Sekarang kamu aman. Aku janji." Waktu terasa berjalan lambat saat mereka menunggu. Akhirnya, Max dengan hati-hati bergerak, melangkah ke trotoar seolah-olah itu adalah wilayah asing. Tubuhnya tegang, telinganya terus berkedut dengan setiap suara. Desiran pepohonan dan deru mobil di kejauhan membuatnya gelisah. Ekornya menurun menunjukkan ketidaknyamanan akan sesuatu yang terasa asing. Begitu di dalam rumah, Oliver membimbing Max ke tempat tidurnya yang lama, yang terletak di sudut ruang tamu. "Ini tempatmu, Nak," katanya sambil menepuk bantal. Max mengendusnya sebentar, tetapi memilih untuk tidak berbaring di sana. Sebaliknya, dia berjalan mondar-mandir dengan ekor rendah dan tubuh kaku. Malam-malam pertama menjadi yang paling sulit. Max tidur di dekat pintu, bukan di atas tempat tidurnya. Makan dengan waspada, selalu siap untuk lari. Oliver makan malam sambil terus mendekatkan tempat tidur Max ke dekat sofa tempat ia biasa menonton TV, berharap kedekatan fisik akan membantu Max beradaptasi. Saat malam itu Oliver terlelap di sofa, Max naik dan berbaring di sampingnya. Anjing itu mendengkur pelan, menyandarkan kepalanya ke lengan Oliver, seolah mencari kehangatan dan keamanan yang telah lama hilang. Oliver terbangun sejenak,
dengan lembut membelai bulu Max, berbisik, "Kamu aman sekarang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Waktu berlalu, dan perlahan-lahan, Max mulai menyesuaikan diri. Minggu demi minggu, dia semakin nyaman di rumah barunya. Suatu pagi yang dingin, sebuah keajaiban terjadi. Oliver turun ke lantai bawah dan menemukan Max tidak lagi tidur di dekat pintu. Dia berbaring dengan nyaman di tempat tidurnya untuk pertama kalinya. Dia terlihat damai, tenang dalam pengetahuan bahwa dia akhirnya telah menemukan jalan pulang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mungkin butuh kisah tentang harapan dan kesetiaan hari ini. Kisah Max mengajarkan kita tentang kekuatan cinta yang melampaui segala rintangan dan waktu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan lebih banyak kisah penuh makna dan inspirasi dari kami.